Selamat pagi Ibu Nonci. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Kabar baik. Puji Tuhan kabar baik. Bagaimana kegiatan Ibu Nonci? Kan kita berapa lama ya kita sonde PI ini? Sudah hampir 2 bulan lebih ya kita libur, kita masuk kembali karena ada libur hari raya dan lain sebagainya. Dan kita baru ketemu lagi di pendampingan kita yang keempat. Nah hari ini sebelum kita mulai dengan kita punya pendampingan, saya mau sedikit menjelaskan kepada Ibu Nonci tentang apa yang menjadi fokus pendampingan kita hari ini. Nanti yang sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan kemarin, yang kemarin juga saya sudah sempat minta RPP, kita sudah sama-sama periksa dan revisi kembali. Hari ini kita akan melakukan observasi kelas. Sudah siap? Sudah. Oke, luar biasa. Nah, di observasi kelas ini saya tidak akan, maksudnya kita masuk di dalam, saya tidak akan melihat kira-kira apa yang salah atau apa yang benar. Mungkin di sana ada beberapa hal yang nantinya akan menjadi catatan-catatan penting bagi kita. Sehingga di observasi kelas ini saya akan bertindak sebagai supervisornya Ibu Nonci, dan saya akan melihat kira-kira bagaimana penerapan Ibu Nonci dalam penerapan budaya positif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ada juga pembelajaran sosial emosional. Nah, nanti di situ juga saya akan sedikit memberikan penilaian observasi terkait dengan pembelajaran yang sudah Ibu Nonci lakukan. Nah, sebelum kita masuk pada kegiatan observasi kita, saya mau tanya dulu, kira-kira proses apa yang sudah berjalan selama 1 bulan belakangan ini? Proses yang berjalan selama 1 bulan berjalan ini adalah saya sebagai calon guru penggerak lebih mempersiapkan diri untuk menerapkan beberapa model pembelajaran sehingga peserta didik tidak bosan, tidak jenuh, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Berarti Ibu Nonci lebih berfokus kepada model-model pembelajaran. Kira-kira dari model pembelajaran yang tadi Ibu Nonci sudah rencanakan, kira-kira apa dari rencana tindak lanjutnya Ibu Nonci? Maksudnya selama ketok pendampingan kemarin yang pendampingan PI3 juga, itu kira-kira rencana tindak lanjutnya bagaimana? Rencana tindak lanjut dengan beberapa penerapan beberapa model pembelajaran, saya melakukan observasi peningkatan dengan melakukan tes kepada peserta didik. Kira-kira menurut peserta didik model pembelajaran yang membuat mereka lebih aktif, model pembelajaran seperti apa, sehingga bisa ditingkatkan lagi. Jadi lebih fokus lagi kepada model-model pembelajaran, meningkatkan ketertarikan minat anak untuk belajar lewat model-model pembelajaran. Luar biasa. Kira-kira dari apa yang sudah Ibu Nonci lakukan tersebut, apa yang menjadi pencapaian Ibu selama 1 bulan belakangan ini? Iya, pencapaian yang saya lakukan setelah menggunakan berbagai macam model pembelajaran, minat belajar peserta didik di dalam kelas yang awalnya jenuh dan suka keluar lebih betah di dalam kelas mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir tanpa adanya kesibukan lain. Karena sebelum penerapan model pembelajaran yang membuat peserta didik tertarik, peserta didik lebih banyak ada yang keluar masuk tanpa mengikuti kegiatan pembelajaran sampai akhir. Jadi setelah apa yang sudah Ibu Nonci lakukan, mereka lebih fokus di dalam kelas daripada harus keluar masuk karena kan yang kita tahu anak-anak tuh kadang mereka suka suka lebih tertarik di luar daripada di dalam kelas. Luar biasa apa yang sudah Ibu lakukan. Semoga Ibu bisa terus mengembangkan lagi, lebih berkembang lagi. Baik, kita sudah sama-sama melihat apa yang Ibu buat di Ibu punya RPP. Sekarang kita masuk dalam pra-observasi. Kira-kira observasi yang akan kita lakukan hari ini, kira-kira tujuan pembelajarannya Ibu Nonci itu apa saja? Iya, tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan pada hari ini adalah
setelah peserta didik mengikuti pembelajaran dengan model pembelajaran discovery learning dengan pembelajaran berdiferensiasi, maka peserta didik diharapkan dapat memahami teknik dan langkah-langkah pengolahan bahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan. Oke, jadi itu beberapa tujuan pembelajaran. Yang utama memahami teknik bahan pangan setengah jadi, bahan pangan setengah jadi menjadi menjadi makanan menjadi makanan. Jadi kira-kira dari tujuan pembelajaran tadi memahami teknik bahan pangan setengah jadi menjadi makanan, itu kira-kira area pengembangan apa yang ingin Ibu Nonci capai? Setelah area pengembangannya, setelah peserta didik mengetahui teknik dan langkah-langkahnya, maka kegiatan selanjutnya adalah kami melakukan praktikum, langsung uji coba. Jadi mau langsung praktek? Iya, baik. Kira-kira strategi apa yang Ibu Nonci akan lakukan? Strategi yang saya gunakan adalah tetap menggunakan model pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan budaya positif, KSE dan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik itu tidak kita kelompokkan sesuai dengan maunya Bapak Guru, tapi sesuai dengan kemampuan, sehingga peserta didik waktu melakukan praktik dia melakukannya sesuai dengan minat atau apa yang dia tahu. Jadi kita tidak memaksakan kehendak seperti itu. Oke, baik. Jadi strategi yang Ibu sudah siapkan ini lebih ke fokus kepada pembelajaran berdiferensiasi. Terkait dengan tadi juga Ibu sudah menguraikan beberapa model-model pembelajaran yang nanti akan Ibu buat. Jadi murid-murid akan dikelompokkan sesuai dengan minatnya. Ya, baik. Kita akan masuk ke kelas untuk melakukan observasi. Ibu Nonci, saya menginformasikan kita akan melakukan observasi selama 2 jam pelajaran. 2 JP. Nah, nanti Ibu Nonci mengajar, saya tidak akan mengganggu sama sekali. Saya akan duduk di belakang untuk mengamati proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Oke, baik. Siap, kita ke kelas sekarang. Ya, ayo. Setelah kedekor di surga, ditentukan pada hari ini, makan akan secukupnya, dan gunakan keputusan kami, seperti kami sudah mengampuni, orang musuh keberkan, jangan membawakan percobaan, tetapi jangan tindak penjara. Karena kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teknik dan langkah-langkah pengolahan bahan pangan setengah jadi dari hasil peternakan dan perikanan menjadi makanan. Akan kita pelajari pada hari ini adalah kompetensi 3.3, memahami rancangan pembuatan penyajian dan pengemasan dalam produk pangan setengah jadi dari bahan ikan dan daging putih atau merah menjadi makanan berdasarkan konsep dan prosedur berkarya sesuai dengan wilayah setempat. Sedangkan KDI keterampilan belajar. Yang kedua itu menghormati guru dan teman. Yang ketiga, tidak mengganggu pembelajaran. Yang keempat, bertanggung jawab terhadap tugas dan pekerjaan. Yang kelima adalah menjaga kebersihan dan kerapian. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri dan bahu kanan, jangan atas pergelangan, jari-jari luruskan di atas paha Anda. Dengan pelan taruh di atas paha Anda, tarik napas dalam, pejamkan mata, sadari napas masuk dan sadari napas keluar. Dengan bernapas melalui hidung,
kedepannya gimana? Siapa yang bisa simpulkan? Sedikit dari apa yang tadi kita sudah nonton dan kita lihat dari gambar itu tadi. Silakan. Ada yang bisa? Silakan, ada lagi. Pengolahan pangan setengah jadi dari hasil perikanan dan peternakan. Iya. Yang Arwani simpulkan adalah kita akan mempelajari atau dia paham bahwa pengolahan dari hasil dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil kerja kami. Berdasarkan gambar tersebut, hasil pengolahan bahan pangan hasil peternakan C. Perikanan. Nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. Menyiapkan bahan hasil peternakan. 2. Merangkai bagian-bagian hasil peternakan. 3. Menyiapkan alat untuk keuntungan dari memberikan bahan pangan setengah jadi. Kira-kira keuntungan apa saja yang didapatkan dari kita mengelola bahan setengah jadi? Dia punya keuntungan itu apa? Keuntungan dari pengolahan bahan pangan setengah jadi yaitu pertama, menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. 2. Dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. 3. Aman dalam distribusi dari satu tempat ke tempat lainnya. 4. Dapat dikemas lebih ringan. 5. Menghemat ruangan dalam penyimpanan. 6. Mengurangi biaya dalam penyimpanan. 7. Tahan lama dan lebih kuat di cuaca dingin atau panas. Hebat, kamu hebat, kita semua hebat. Tepuk 5 2 kali. Suatu menu atau satu masakan kita harus membuat rancangan. Mulai dari identifikasi, kira-kira berapa banyak bahan yang kita dapatkan. Setelah ada bahan, kira-kira apa yang kita buat. Dan dalam kita buat itu, kira-kira dia bertahan berapa lama. Sampai di tahap penyajian atau pengemasan. Ada lagi? Kami telah mengetahui apa saja keuntungan yang kita dapatkan dalam pengolahan bahan pangan setengah jadi. Dapat kita dapat memahami keuntungan apa saja yang diperoleh jika kita mengelola makanan setengah jadi. Itu tadi ada tujuh. Kami di surga, Kristus Tuhanmu, doakan yang diserang kami, seperti manusia yang mungkin orang yang bisa kepada kami. Dan janganlah mendoakan keselamatan. Amin. Iya. Bagaimana? Sudah lega? Sudah lega, Ibu. Perasaannya bagaimana setelah kita melakukan observasi? Perasaan awalnya deg-degan, tapi setelah berjalannya kegiatan pembelajaran sampai akhirnya sudah lega, sudah plong. Luar biasa, tadi saya mengikuti pembelajaran yang Ibu Nonci lakukan. Murid-murid antusias sekali. Juga ada beberapa hal yang akan kita bahas pada siang hari ini. Kita akan melakukan pra-observasi, maksudnya pasca observasi.
saya ingin menyampaikan topik percakapan kita, yaitu kita akan membahas tentang hasil dari observasi Ibu Nonci, dan juga ada beberapa catatan-catatan yang mungkin menjadi masukan buat Ibu. Yang tadi saya perhatikan, mungkin yang pertama ada hal-hal penting. Yang pertama yang tadi saya lihat dan menjadi catatan saya, di mana Ibu Nonci sebagai guru mungkin nanti kedepannya bisa lebih memberikan kesempatan lagi kepada murid untuk berpendapat. Memang tadi saya lihat sudah ada komunikasi dua arah antara ibu dengan murid, tapi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang Ibu Nonci berikan ini belum, maksudnya masih pertanyaan-pertanyaan yang tertutup. Mungkin kedepannya bisa lagi dikembangkan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka, sehingga artinya mengasah anak begitu untuk dia berpikir lagi lebih luas terkait tentang materi-materi yang akan Ibu sampaikan. Kemudian terkait tentang umpan balik juga. Tadi ketika Ibu Nonci bertanya, terus murid juga menjawab, mungkin belum ada umpan balik yang Ibu Nonci berikan, kayak contohnya, iya kita berikan tepuk tangan, luar biasa, hebat sekali, mungkin begitu. Itu artinya bisa menambah motivasi murid, bukan? Kalau misalnya seperti itu. Nah, itu mungkin kedepannya juga bisa menjadi catatan buat Ibu Nonci supaya murid lebih termotivasi lagi. Nah, terus kedepannya juga untuk bagian tadi terakhir merefleksi dengan kesimpulan, mungkin bisa, karena tadi materi Ibu Nonci ini jujur sangat bagus terkait dengan memahami teknik bahan pangan setengah jadi menjadi bahan olahan makanan toh. Mungkin itu bisa juga dikaitkan dengan kehidupan sehari-harinya anak-anak di rumah. Itu juga tadi saya belum melihat. Nah, mungkin itu saja beberapa catatan-catatan yang mungkin bisa Ibu Nonci perbaiki. Oke, baik. Nah, kira-kira dari apa yang sudah Ibu Nonci lakukan? Refleksi. Dengar refleksi Ibu Nonci sebagai guru. Silahkan. Seperti yang tadi Ibu ini sudah bilang bahwa saya kurang memberikan rangsangan kepada peserta didik, sehingga peserta didik cuma melakukan pertanyaan-pertanyaan yang tertutup. Saya kurang membuka pikiran mereka dan kurang membawa mereka ke kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin karena terlalu tegang atau bagaimana, jadi kadang yang konsepnya seperti ini, setelah pelaksanaan kadang sudah lupa. Jadi mungkin ke depan mungkin akan lebih diperhatikan lagi untuk lebih baik. Siap. Oke, baik. Terkait dengan, karena tadi Ibu Nonci sempat bilang refleksinya bahwa aduh Ibu ini kayaknya memang kurang sekali Ibu Nonci kurang memberikan rangsangan terhadap anak-anak terkait dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka. Kira-kira rencana tindak lanjut Ibu Nonci bagaimana ke depannya? Lebih mempersiapkan diri lagi, sehingga ke depannya kalau melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini tidak menjadi beban lagi. Oke, baik. Sesungguhnya maksudnya untuk keseluruhan pembelajaran yang Ibu lakukan itu sudah baik. Hanya mungkin ada tadi beberapa catatan yang mungkin ke depannya bisa Ibu tingkatkan lagi seperti itu. Nah, kira-kira dari apa yang sudah kita bahas bersama terkait dengan refleksi maupun rencana tindak lanjut, kira-kira untuk ke depannya apa aktivitas pengembangan yang ingin Ibu Nonci capai? Mungkin lebih banyak berkolaborasi dengan teman-temannya, mungkin lebih paham, sehingga membuka diri untuk orang lain, bisa memberikan refleksi sehingga kedepannya lebih bagus lagi. Oke, siap. Nah, kira-kira ada kata Ibu, Ibu ingin berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kira-kira tujuannya apa yang ingin Ibu capai? Dengan berkolaborasi dengan teman-teman yang lebih memahami teknik-teknik pembelajaran yang membuat peserta didik tidak jenuh, tidak bosan, maka
kegiatan pembelajaran di kelas akan lebih menantang lagi, lebih menarik. Siap. Sudah pasti itu ya, kalau kita berkolaborasi pasti kegiatan pembelajaran lebih menarik. Nah, kira-kira dari kegiatan dari apa yang sudah Ibu sampaikan, ukuran keberhasilannya apa? Ukuran keberhasilannya setelah dari beberapa pertemuan, setelah melakukan beberapa pertemuan dengan peserta didik dalam kegiatan belajar, dilihat dari pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan. Kadang juga melakukan tes tertulis karena juga tidak menjamin, tapi dengan melakukan pemahaman dengan peserta didik menyangkut dengan pemahamannya secara spontan, kita lebih mengukur peserta didik dengan model-model pembelajaran atau dengan kegiatan belajar mengajar kita yang seperti ini, peserta didik lebih memahami materi yang diajarkan. Kalau begitu kira-kira pendukungnya itu apa? Pendukung supaya kayak artinya ukuran keberhasilan kan tadi murid lebih memahami materi. Kira-kira itu pendukungnya apa? Pendukungnya melakukan kegiatan melakukan penilaian secara lisan kepada peserta didik. Oke, baik. Nah, kira-kira itu waktunya kapan Ibu rencanakan? Karena tadi Ibu bilang, ini saya mau lebih berkolaborasi lagi dengan rekan sejawat. Nah, kira-kira rencana Ibu kapan Ibu mau lakukan itu? Setelah melakukan pendampingan individu keempat ini, setelah itu saya sudah mulai merefleksikan diri, memperbaiki yang belum dilakukan sehingga bisa melakukan tindak lanjut ke depan. Oke, baik, luar biasa. Semangat ya Ibu Nonci. Kita sudah sampai di akhir pendampingan kita hari ini. Kira-kira apa yang sudah baik dan kira-kira menurut Ibu Nonci harus diperbaiki lagi ke depannya di kita pendampingan hari ini? Seperti yang saya katakan, lebih mempersiapkan diri lagi dan banyak belajar. Nah, kira-kira sejauh mana pendampingan ini hari ini? Kira-kira maksudnya sejauh mana membantu Ibu Nonci untuk mengimplementasikan pembelajaran di kelas? Sejauh pendampingan ini banyak hal yang sudah saya, seperti contohnya hari ini adalah kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Saya kemarin sudah menyampaikan kepada teman-teman guru kalau bisa boleh ikut masuk dan melihat kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, mereka sebagai observer, sehingga jika saya melakukan kekeliruan atau ini bisa kami saling berkolaborasi untuk memperbaikinya ke depan. Ternyata saya pikir hanya saya, tapi ternyata tadi juga memang ada beberapa rekan guru yang ada di dalam. Ternyata mereka juga Ibu manfaatkan untuk menjadi observer. Luar biasa ya Ibu Nonci. Baik, jika ada hal yang mungkin Ibu Nonci ada kesulitan di LMS atau bagaimana, nanti Ibu Nonci bisa catat di jurnal komunikasi supaya bisa diketahui oleh Ibu fasilitator untuk nanti bisa dibantu. Nah, saya mau menyampaikan sedikit terkait tentang kita punya pendampingan individu yang kelima bulan depan. Nanti Ibu Nonci harus mempersiapkan satu orang rekan sejawat untuk Ibu Nonci bimbing dia. Ibu Nonci bimbing dia untuk nanti Ibu bisa coaching dia di PI 5. Nanti Ibu coaching dia. Terus Ibu Nonci bisa melakukan hal yang sama seperti apa yang kita lakukan hari ini. Ibu Nonci akan berperan sebagai supervisor. Kita mau melakukan supervisi coaching, supervisi akademik. Jadi Ibu bisa bekerja sama dengan salah satu rekan sejawat untuk dia buat RPP. Nanti Ibu bisa melakukan supervisi juga. Dia mengajar, Ibu yang menjadi supervisor, observasor. Nah, itu yang nanti akan kita lakukan di PI. Jadi nanti RPP yang teman rekan sejawat sudah buat, Ibu bisa koreksi sama-sama. Ibu lihat kira-kira ada kesalahan di mana, kurang baik di mana, sehingga nanti
untuk PI 5 itu kita semua sudah mantap seperti itu. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, maksudnya yang untuk P5 yang RPP-nya ini RPP-nya bebas atau harus berdiferensiasi? Pokoknya sesuai sama dengannya. Iya. Oke, mungkin itu saja Ibu Nonci. Iya. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri sudah kita punya pendampingan hari ini. Luar biasa, sukses selalu Ibu. Selamat Terima kasih, Bu. siang. Sampai jumpa. Selamat siang juga.